Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara sepanjang hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Selesaikan Masalah dengan Baik. Kisah Para Rasul fase yang ke-6, ayat yang ke-5-7 berkata demikian. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Lalu mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Ayat 7, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara, gereja mula-mula mengalami perkembangan yang pesat. Dan mereka melakukan pelayanan bukan hanya pelayanan rohani saja, bukan hanya doa, firman, tapi juga pelayanan jasmani. Mereka menerima persembahan dari orang-orang yang diberkati Tuhan dan membagikannya kepada orang-orang miskin. Dan semua itu dilakukan secara langsung oleh para rasul. Tapi karena jumlah mereka, bilangan orang percaya makin banyak, ada kelompok yang merasa kurang diperhatikan, yaitu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Mungkin mereka merasa pembagian jatah makanan atau bantuan kurang adil, atau mereka kurang terperhatikan karena jumlah yang dilayani banyak, yang melayaninya sangat terbatas. Maka para rasul kemudian menyampaikan pandangan ini kepada jemaat yang ada, yaitu pilihlah 7 orang yang menjadi pelayan atau diaken supaya kami tetap melakukan pelayanan utama, yaitu memusatkan pikiran dalam doa dan firman. Ini hal yang primer, tapi terus terang waktu menyebabkan kita tersita dengan hal-hal yang sifatnya sekunder, yaitu dengan pelayanan-pelayanan lain. Dari sini seorang hamba Tuhan, kita harus pahami harus melakukan pelayanan yang paling primer sesuai dengan firman. Menggali firman, memberikan makanan rohani kepada jemaat, berdoa, melayani jemaat dengan baik, dengan cara melengkapi orang-orang untuk melayani. Dan pelayanan-pelayanan yang sangat banyak di dalam gereja itu tidak semuanya harus dilakukan oleh pendeta. Karena jika demikian, ada banyak hal-hal yang baik menyebabkan hal yang terbaik itu menjadi tidak terkerjakan. Nah saudara-saudara, dan usul ini dipandang baik oleh jemaat, lalu akhirnya mereka memilih 7 orang pelayan atau diaken. Dari sini kita melihat bahwa gereja kalau mau bertumbuh tidak boleh one man show, one man band. Semua diserahkan kepada pendeta, jemaat hanya menikmati saja. Tapi semua jemaat harus terlibat di dalam pelayanan. Nggak boleh jadi penonton. Dalam Efesus 4 ayat 11 dan 12 firman Tuhan berkata demikian. Efesus 4 ayat 11 dan 12. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi tugas seorang hamba Tuhan, tugas seorang pendeta bukan melayani, tapi memperlengkapi, to equip. Siapa yang diperlengkapi? Orang-orang kudus, artinya seluruh jemaat Tuhan untuk melayani. Jadi hamba Tuhan memperlengkapi sehingga jemaat yang diperlengkapi itu bisa saling melayani satu dengan yang lain. Maka jika itu dilakukan, gereja akan mengalami pertumbuhan yang pesat. Kalau sakit jangan minta harus pendetanya yang datang. Cukup saudara seiman yang datang saling mendoakan. Itu akan menyebabkan gereja bertumbuh. Nah saudara-saudara, cara pemilihan diaken ini sangat demokratis tetapi juga tetap ada arahan. Jadi kriteria yang dipilih itu syaratnya ditetapkan oleh rasul. Syarat-syarat rohani yang baik. Tetapi diberi kebebasan, kamu boleh pilih. Jadi cara diktator rasul menetapkan orang yang dikehendaki tidak dilakukan, tapi bebas mutlak seperti demokrasi yang tidak terpimpin juga tidak dilakukan. Jadi tetap ada arahan-arahan walaupun jemaat dibolehkan untuk memilih. Nah akhirnya ada 7 nama terpilih.
Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan juga Nikolaus. Nah, dari nama-nama itu, Stefanus adalah nama diaken yang diberi keterangan tentang kerohaniannya. Dia adalah orang yang penuh iman dan Roh Kudus. Jadi memang seorang pelayan Tuhan itu bukan sekedar aktif ke gereja, apalagi kaya raya. Tapi dia kaya dengan iman. Imannya teguh, imannya sungguh-sungguh bisa diteladani. Dan dia penuh dengan Roh Kudus. Tapi kenapa hanya nama dia yang diberi keterangan tentang kerohaniannya? Mungkin karena dia lebih menonjol dari diaken lain, atau karena Lukas, sang penulis Kisah Para Rasul ini, ingin bercerita lebih lanjut tentang Stefanus yang akhirnya menjadi martir yang mati syahid tapi tetap setia kepada Kristus. Dan kalau saudara perhatikan, 7 diaken ini 7 nama Yunani yang mereka miliki. Jadi kemungkinan mereka adalah orang-orang dari golongan yang merasa diperlakukan tidak adil itu, saudara. Jadi diangkat untuk mewakili kelompok tersebut sehingga kelompok tersebut bisa terselesaikan masalahnya. Dari sini kita perlu sadar bahwa masalah bisa saja terjadi di keluarga, di pekerjaan, di gereja. Tapi jangan dibiarkan, harus diselesaikan. Selesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah yang lebih besar. Saudara-saudara, jadi kita harus belajar menyelesaikan masalah dengan baik. Saudara punya masalah hari ini? Masalah dengan lingkunganmu, keluargamu, di tempat kerjamu, di gerejamu. Mari kita katakan, selesaikan masalah dengan baik. Saya mau menyelesaikan masalah dengan baik. Oke, kita ucapkan sama-sama ya. Saudara juga boleh ketik 2, 3. Saya mau menyelesaikan masalah dengan baik. Haleluya. Sekali lagi 2, 3. Saya mau menyelesaikan masalah dengan baik. Saya percaya kalau hikmat Tuhan turun atas kita, apapun masalahnya selesai, saudara-saudara. Dan kalau saudara perhatikan, masalah ini adalah masalah orang miskin. Yaitu orang miskin yang tidak mendapatkan pelayanan diakonia dengan baik. Tetapi para rasul menyelesaikan masalah orang miskin. Ada banyak orang sekarang kalau orang miskin punya masalah diabaikan. Tapi kalau orang kaya komplain bermasalah, segera didengar. Nah, gereja yang sehat, gereja yang benar, tidak hanya memperhatikan orang-orang kaya, tapi juga semua lapisan masyarakat yang ada di dalam gereja Tuhan. Dan jika hal ini dilakukan dengan baik, ayat 7 tadi berkata, akibatnya firman Allah makin tersebar dan jumlah murid bertambah banyak. Bahkan imam-imam, para pemimpin Yahudi, ada yang menyerahkan diri dan percaya kepada Tuhan. Saya berdoa, Tuhan memberikan hikmat kepada kita, sehingga apapun masalah yang ada di gereja, di pelayanan, di rumah tangga, di pekerjaan, bisa diselesaikan dengan pertolongan Tuhan, sehingga Injil makin tersebar, makin banyak orang percaya kepada Yesus. Saya mau berdoa kalau ada di antara saudara yang hari ini sedang menghadapi masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit, masalah hubungan yang tidak baik, atau masalah apapun. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan bisa memberikan kemenangan bagi kita. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami percaya kalau gereja mula-mula di dalam pelayanannya ada masalah, tapi dengan hikmat Tuhan memberikan kemampuan untuk mereka menyelesaikan masalah. Bahkan dimunculkan para pemimpin baru untuk menjadi orang yang mengatasi masalah itu. Kami juga yang hari-hari ini sedang menghadapi masalah, dalam nama Yesus berikan hikmat kepada kami, sehingga masalah apapun yang terjadi dalam hidup kami ada solusinya, ada jalan keluar, karena Tuhan yang baik. Sekarang saudara terimalah kasih dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.